Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, acara akan segera kami mulai. Pak Edwin Jandaru dipersilahkan, Bapak. Selamat datang. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ispark Hotel Tbk tahun 2024. Yogyakarta, 9 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Ispark Hotel Tbk untuk kemudian disebut sebagai perseroan. Pertama-tama, perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Direktur Utama Bapak Khalid bin Omar Abdan. Terima kasih. Direktur Bapak Wahyudi Eko Sutoro. Terima kasih. Dan Bapak Muhammad Anis. Ada di samping. Terima kasih Bapak. Dewan Komisaris yang hadir pada saat ini, Komisaris Utama Bapak Muhammad Anwar Karim. Terima kasih. Komisaris Independen Bapak Edwin Jayandaru. Terima kasih. Selanjutnya dalam pelaksanaan rapat ini kami dibantu oleh para profesional, diantaranya adalah Kantor Notaris Dr. Tabita Sri Jeni SH MKN. Terima kasih. Serta Kantor Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korporat. Kebetulan tadi ada di depan. Hubungan dengan jalan rapat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada pokok tata tertib RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. Maka saya akan membacakan pokok-pokok tata tertib rapat ini. Untuk tata tertib rapat secara lengkap telah diunggah di website Perseroan sehingga dapat dibaca oleh masing-masing peserta rapat. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ispark Hotel Tbk tahun 2024. 1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 36 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai pimpinan rapat. 3. Seluruh mata acara rapat dibahas satu persatu dan dibicarakan secara berkesinambungan. 4. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Pemungutan suara dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengangkat tangan atau melalui e-proxy sebelum rapat dilaksanakan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung melalui aplikasi Easy KSEI. Pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. 6. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi Easy KSEI. Dalam rapat ini diputuskan voting time selama 1 menit.
kecuali pimpinan rapat memutuskan lain. 7. Bila pemegang saham atau kuasanya memasuki ruang rapat setelah rapat dinyatakan dibuka, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam rapat. 8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat akan dibuat berita acara rapat oleh notaris. Yogyakarta, 9 Oktober 2024, PT Ispak Hotel Tbk. Sesuai pasal 14 ayat 36 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, Bapak Muhammad Anwar Karim selaku Komisaris Utama dipersilahkan untuk memimpin rapat ini. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, baik yang rawuh di ruangan ini ataupun hadir secara online. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 36 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan membuka dan ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/OJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15/2020 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15 tahun 2020. Pengumuman kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 melalui yang pertama, situs web PT Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, melalui situs web Perseroan. Dan yang terakhir, melalui aplikasi e-Asai KSEI. Pemanggilan untuk rapat telah dilakukan pada tanggal 17 September 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan terlebih dahulu kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir pada rapat siang hari ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Kepada Ibu Notaris kami persilakan untuk memberikan laporannya. Terima kasih, Bapak Ketua Rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 4.126.405.336 saham. Sesuai dengan daftar hadir yang kami dapat dari PT Adimitra Jasa Korporta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham yang hadir dalam rapat ini adalah sejumlah 2.441.544.590 saham atau mewakili 58,93% dari seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 13 September 2024. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini telah memenuhi quorum dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian Bapak Ketua Rapat.
Terima kasih Ibu Notaris, karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan ini dibuka secara resmi pada pukul 13:14 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, untuk kelancaran rapat, saya selaku Ketua Rapat meminta bantuan dan menunjuk Bapak Wahyudi Eko Sutoro selaku Direktur Perseroan untuk memimpin rapat ini. Kepada yang terhormat beliau Bapak Wahyudi Eko Sutoro, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Anwar Karim selaku Ketua Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai direksi, komisaris, para pemegang saham atau yang mewakili, izinkan saya untuk selaku direksi dalam rapat ini wajib untuk membacakan secara singkat mengenai perseroan, yaitu menyampaikan kondisi secara singkat mengenai perseroan. Hingga Juni 2024, perseroan mencapai pendapatan sebesar 48,5 miliar rupiah, yaitu menurun 2,09% year on year. Sedangkan untuk laba bersih sampai Juni 2024 adalah sebesar 15,4 miliar rupiah, turun sebesar 9,56% year on year. Kemudian rata-rata tingkat hunian sampai Juni 2024 adalah 98,48%, naik 1,83% year on year. Jadi untuk tingkat hunian kamar ada sisi kenaikan. Selanjutnya, pada awal bulan September 2024 ini, perseroan melakukan proses penambahan fasilitas untuk wahana permainan bagi tamu-tamu yang menginap. Ada 2 wahana, yaitu biang lala dan komedi putar, yang kami targetkan insya Allah mungkin di Desember bisa digunakan bagi tamu-tamu yang menginap, sehingga nanti saat Desember, saat liburan bisa mendongkrak untuk pendapatan di Persero. Demikian secara singkat kondisi untuk perseroan secara umumnya. Kemudian para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan pemanggilan untuk rapat pada hari ini, maka saya akan membacakan mata acara tunggal, jadi satu acara saja, yaitu persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham perseroan. Jadi tunggal saja hari ini. Dan sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam tata tertib yang sudah dibacakan tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Agenda utama acara rapat pada hari ini sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham perseroan. Tujuan utama diselenggarakannya rapat ini adalah untuk memperbarui susunan pemegang saham agar menggambarkan komposisi pemegang saham terkini dan juga sebagai kepatuhan hukum dan regulasi, karena harus dilaporkan ke Kemenkumham. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Ada 2 hal yang harus kita putuskan. Yang pertama, menegaskan, menetapkan, dan menyusun kembali susunan para pemegang saham perseroan sesuai dengan data kepemilikan saham perseroan dari daftar pemegang saham perseroan per tanggal 8 Oktober 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh direksi perseroan. Yang kedua,
memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris. Untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham perseroan sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham perseroan pertanggal 8 Oktober 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Selanjutnya, memberitahukan pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu pemegang saham serta wakilnya yang terhormat, kita selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan terkait hal tersebut di atas, kami persilakan. Tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat pertama ini. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima usulan keputusan tersebut secara musyawarah mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik serta memberikan suara tidak setuju maupun abstain, dimohon untuk mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Kami beri waktu, silakan. Sedangkan bagi yang hadir melalui isi KSEI dan belum memberikan suaranya, kami berikan voting time maksimal selama 1 menit sesuai peraturan yang berlaku. Bu Notaris. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut. Jumlah saham yang hadir 2.431.544.590 suara. Suara yang abstain adalah 50.000 suara. Suara yang tidak setuju adalah 112.900 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf I Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 99,99933% atau lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai laporan tersebut bahwa 99,933% menyetujui atas keputusan tersebut, sehingga rapat dinyatakan untuk disetujui. Sehubungan telah berakhirnya pembahasan satu agenda tersebut dan menyetujui untuk hasil keputusan pada hari ini, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Anwar Karim untuk melanjutkan. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Kostoro yang telah memimpin, memandu, menjelaskan maksud dan tujuan dari RUU PSLB ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para pemegang saham dan atau kuasanya, demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai. Perlu saya sampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada teman-teman direksi dan manajemen atas capaian-capaian kinerjanya, terutama okupansi hotel kita sampai bulan Juni ini 98,48%. Alhamdulillah, bismillah. Insya Allah nanti dengan terkoneksinya tol dari Solo ke Jogja maupun dari Bandara Jaya ke Jogja, harapan kita, niat kita sama, ikhtiar kita sama, tujuan kita sama, semoga ISPAK semakin jaya. Terima kasih. Kemudian dengan ini kami menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa PT ISPAK Hotel Tbk tahun 2024 ditutup pada pukul 13:24 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Ibu, para pemegang saham serta kuasa pemegang saham PT ISPAK Hotel Tbk yang kami hormati, dengan demikian rapat umum pemegang saham luar biasa PT ISPAK Hotel Tbk tahun 2024 dinyatakan selesai. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta rapat, kami telah menyediakan coffee break persis di depan ruang rapat. Terima kasih. Selamat siang. Thank you.